Nah, pertama kita tahu dulu tahapan-tahapan anamnesa pada pasien, khususnya untuk pasien yang mengeluhkan masalah terkait dengan konservasi gigi ini. Nah, ini ada 5 poin, ada terkait keluh, rasa, gigi, umum, sama sosial. Itu maksudnya gimana? Nah, pertama, dalam tahapan anamnesa, kita sebagai dokter gigi itu harus tahu keluhan utama pasien saat datang. Jadi keluhan utamanya dia tuh datang, apa sih yang membuat seorang pasien ini datang ke dokter gigi meminta bantuan untuk diobati, untuk dirawat. Jadi keluhan utama misalnya pasien datang nih karena gigi depan kanan atas saya dok, ini berlubang, terus suka ngilu saat makan makanan yang dingin. Jadi biasanya keluhan utama itu yang dicatat dokter gigi adalah bahasa awam. Jadi bahasa-bahasa yang memang apa yang dikeluarkan pasien itu yang dicatat gitu. Harus dibedakan juga ketika pasien bilangnya disambung nih, makan makanan dingin. Terus saya mau tambal nih dok, gitu. Walaupun menambal gigi adalah bahasa awam, tapi menambal gigi bukanlah kategori sebagai keluhan utama, jadi jangan untuk dicatat. Dan jangan sampai kita sudah terlalu profesional sebagai dokter gigi, keluhan utama tuh kita sampai catatnya gigi depan kanan atas, gigi depan kanan atas berlubang, terasa ngilu, terus sudah ditulis gigi depan kanan atas tuh berarti regio 1 ya. Oh, gigi di regio 1. Jangan ya. Jadi semua apa yang dikatakan pasien itulah yang ditulis di keluhan utama. Seperti itu. Nah, anamnesa kedua, setelah kita sudah tahu keluhan utama, kita cari tahu, kita gali, apakah pasien ini mengalami hal apa. Jadi, kita cari tahu riwayat penyakit saat ini. Itu, ya. Yang dibahas dalam all chart. Setelah ini kita akan bahas all chart itu seperti apa. Dan berikutnya, ada riwayat kesehatan gigi juga perlu diketahui, ada riwayat kesehatan umum, dan riwayat sosial dan kebiasaan. Nah, ini untuk membantu memudahkan teman-teman. Teman-teman bisa langsung mengingat keluh rasa gigi umum sosial. 5 hal penting yang menjadi tahapan anamnesa pasien. Tadi keluhan utama sudah selesai, kita cari tahu all chart-nya apa. Oke. Jadi, all chart itu atau riwayat penyakit saat ini, history of present illness, terdiri dari beberapa keterangan ya. Dari all chartnya itu, O-nya apa, L-nya apa, dan seterusnya. Oke, yang pertama di O dulu, onset. Onset ini kita mau cari tahu kapan keluhan ini mulai dirasakan atau muncul. Misalnya, Pak Bu, ini udah muncul sakitnya dari kapan? Gitu. Jadi menanyakan secara timing, waktunya kapan mulainya. Misalnya setelah beberapa hari yang lalu saya makan ini. Oh, berarti poin yang kalian ambil adalah beberapa hari yang lalu, spesifiknya berapa hari? 3 hari, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 5 bulan yang lalu. Jadi spesifik start atau mulainya sakit yang pasien rasakan ini atau keluhkan ini sampai datang ke dokter gigi. Berikutnya yang L. L ini location ya, atau letaknya tuh di mana sakitnya. Nanya, sakitnya yang mana Pak? Di bagian mana nih Bu? Gitu. Jadi di mana letak rasa sakit atau bagian yang dikeluhkan. Kayak tadi di keluhan utama, oh ternyata di kiri, atas, kanan, bawah, belakang, depan, bawah dok gitu. Jadi dokter gigi bisa tahu untuk nanti pemeriksaan objektifnya kemana arahnya. Atau kalau posisi di atas, apakah ada kemungkinan dia kena di sinus dan lain sebagainya. Jadi lokasi itu juga penting untuk menilai daripada diagnosanya pasien nantinya atau sampai kepada rencana perawatan yang tepat. Yang berikutnya ada D. D duration atau berapa lama atau seberapa sering nih keluhan yang pasien keluhkan ini pasien rasakan. Sudah misalnya durasinya selama kalau saya tidur nih dok, saya kalau sebelum menjelang tidur malam itu suka sakit. Nah, jadi ada spesifik secara waktu tapi ke durasinya. Berapa lama dia bertahan ketika saya dok mau minum air dingin nih dok,
Itu ngilunya bertahan sampai udah 5 detik, 10 detik dok, baru hilang. Nah, itu perlu dicatat dokter gigi untuk membantu dalam menentukan diagnosa. Berikutnya ada karakteristik. Karakteristik ini adalah bagaimana karakteristik rasa sakit yang dikeluhkan pasien. Apakah nyerinya itu cekot-cekot atau misalnya itu ngilu biasanya. Ngilu atau sakit, nyeri tumpul, nyeri tajam, itu harus diklasifikasikan. Kenapa? Karena beda secara diagnosa ketika pasien merasakan ngilu, nyeri tajam, atau nyeri tumpul. Bagaimana rasanya juga suka memang sakit sampai kepala, atau hanya di giginya saja. Jadi harus dicatat karakteristik dari sakit yang pasien rasakan. Karena sakit inilah yang membawa pasien ini datang untuk mencari pengobatan. Berikutnya adalah A. Aggravating factor atau faktor-faktor apa yang memperparah keadaan sakitnya pasien ini. Atau pas ditanyanya, bagaimana karakteristik rasa sakit yang kalau misalnya nambah ini, saya makan ini, si ngilu yang saya rasakan ini makin parah nih gitu. Ketika saya makan es krim dok, itu makin sakit dok. Tapi kalau misalnya saya agak nahan diri untuk makan es krim, ya datang-datang aja ngilunya. Gitu. Jadi harus dicatat sebagai faktor-faktor apa yang memperberat keadaan sakit yang pasien rasakan. Kemudian ada R, relieving factor atau faktor-faktor apa yang membuat sakitnya pasien ini jadi meredah, makin menurun derajat sakitnya. Atau apa yang membuat rasa sakit atau keluhan ini dapat berkurang. Misalnya pasiennya suka bilangnya mungkin aja kalau minum minuman yang agak hangat udah lumayan mendingan dok ngilunya saya. Atau kalau saya kumur-kumur pakai air garam udah lebih menenangkan sih dok. Nah itu harus dicatat oleh dokter gigi sebagai relieving factor dari apa yang dikeluhkan pasien. Dan yang terakhir, T, treatment dari all chart ini. Apa perawatan atau pengobatan yang telah diupayakan, telah dicoba oleh pasien sebelum pasien datang berobat ke dokter gigi, yakni kalian? Apakah sudah meminum obat? Apakah sudah berkumur air garam tadi? Atau menggunakan hal-hal yang lain, obat-obatan lain langsung ke gigi? Itu harus dicatat semuanya di bagian perawatan apa yang pernah dilakukan pasien sebelum ke dokter gigi.